kemarin anak-anak kita dari remaja sudah mengikuti lomba Kesman kompetisi. Mereka mendapat juara support yang terbaik. Ya. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyaksikan bagaimana aksi dari anak-anak kita di dalam melaksanakan mengikuti tarian tamborin. Saya persilakan untuk menyaksikan.
Shalom. Baiklah, mari kita akan segera mulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Ibadah akan dirangkai dengan ibadah syukur ke-93 GKPP dan sekaligus penutupan acara yang ke-93 GKPP tahun 2024. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Igusti Made Adit Kuria MI. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Damai sejahtera Allah kiranya melingkupi kita sehingga kedamaian juga terpancar dari kehidupan kita. Syukur kepada Allah Sang Empunya Gereja karena kita dapat merasakan 93 tahun hidup kepada ber-GKPP dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan merayakan HUT ke-39 GKPP dan sekaligus juga akan menutup bulan syukur HUT ke-93 GKPP dengan semangat tetap menjadi anak-anak Allah yang cinta damai. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan sebab kasih setianya kekal selama-lamanya. Bersama seisi jagat raya kita menyembah Allah dengan pujian. Mari kita puji, kita bernyanyi dari Pelengkap Hidung Jemaat 17 ayat 1 sampai 2. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah syukur HUT ke-93 GKPP dan dalam penutupan bulan syukur HUT ke-93 GKPP tahun ini.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit yang tetap setia untuk selamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara juga. Firman Tuhan yang menuntut ibadah kita di saat kita merayakan ulang tahun gereja kita, gereja Tuhan, dalam usianya 93 dan juga penutupan bulan syukur tahun 2024. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 5 ayat 10 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan. Firman Tuhan ini menyaksikan kepada kita tak seorang pun di antara kita yang akan luput dari pengadilan yang dilakukan oleh Tuhan bila mana Dia datang kembali. Seandainya hari ini kita menghadap tahta pengadilan, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang kita harus pertanggungjawabkan? Dan kita akan boleh menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Jikalau kita berpegang pada iman, keyakinan, yakinlah juga pasti kita berpegang di tahta pengadilan Kristus. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian Wira Sanggatala.
nafas kehidupanku, Yesuslah Yesuslah segalanya. Jadi kita menjadikan Yesus segalanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya berdiri. Tuhan Bapa di surga, terpujilah Engkau. Pujian anak-anak kami tadi mengingatkan bahwa setiap napas kehidupan kami Engkaulah segalanya. Maka kami juga bersyukur anak sekolah minggu boleh turut ambil bagian dalam kompetisi taburin jatuh di lautan hari kemarin. Mereka turun bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah Tuhan berkati terus talenta yang mereka miliki. Demikian juga buat anak-anak kami dalam masa tumbuh kembangnya. Bapak pelihara, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Biarlah mereka boleh bertumbuh baik dalam pertumbuhan jasmani maupun pertumbuhan rohaninya. Kami selaku orang tua, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa memberi teladan yang terbaik buat anak-anak kami. Biarlah di dalam mereka melihat, menyaksikan teladan itu, mereka pun akan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan setia. Akhirnya akan memohon berkat-Mu. Ia telah buat anak-anak kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati anak-anak sekolah minggu saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sudah telah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan zikir kita dengan membaca Mazmur 50 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 4 sampai 6, ayat 14 sampai 15 dan ayat 22. Mazmur 50 ayat 1, ayat 4 sampai 6, ayat 14 sampai 15 dan ayat 22. Mari kita baca secara detail. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenam. Dia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengakhiri umatnya, bahwa kemari orang-orang yang Kukasihi. yang mengikat perjanjian dengan Aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya. Sebab Allah sendirilah hakim. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan rayakan Salam sebagai hati. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan menyebutkan Engkau dan Engkau akan memuliakan Aku. Ayat 22. Perhatikanlah ini, hai kamu yang merupakan Allah. Supaya jangan Aku menekan dan tidak ada yang melepaskan. Haleluya. Amin.
sebagai anak-anak Tuhan dengan tulus dan jujur mengakui dosa-dosa kita di depan Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguhkah kita semua sebagai anak-anak Tuhan rindu hidup di dalam pertobatan? Jika iya, maka dengarkanlah anugerah pengampunan dari Tuhan yang terambil dari Roma 2 ayat 23 yang demikian ini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada anugerah pengampunan. Di dalam Tuhan selalu ada pintu yang terbuka sehingga Tuhan berkenan menerima kita apapun keadaan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa pengampunan dosa telah terjadi bagi kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri, sambut beberapa pengampunan ini dan mengatakan Tuhan mengasihi dan baiklah kita bersama-sama. Orang yang telah memperoleh pengampunan dari Tuhan terus akan hidup sebetul dengan hukum Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 40 kita baca bersama-sama. Dan mulai. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum dan kepada yang menjadi dirinya Yesus. Amin.
Sebelum kita berdoa kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu berjalan seturut dengan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, hari ini kami menyiapkan diri kami masing-masing agar ketika kami membaca firman Tuhan, belajar untuk memahaminya, kami benar-benar dapat menerima berkat dari firman Tuhan yang kami akan baca. Iman kami, kepercayaan kami diteguhkan. Kami pun dituntun selalu hidup di dalam jalan yang benar. Oleh karena itu juga ya Tuhan, kami semua sepakat memohon kiranya Engkau menolong dan memampukan hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga olehnya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau katakan, beritakan kepada kami. Terima kasih Tuhan yang nama Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendasari pertemuan kita pada hari ini saat kita merayakan ulang tahun gereja Tuhan dan juga menutup bulan syukur. Terambil dari Roma pasal 14 ayat yang menjadi pokok renungan kita, ayat 7 sampai dengan ayat 13. Dan dalam itu sebagai acuan juga daripada renungan, kita akan membaca yang di luar Rum dari 7 sampai dengan 13. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itu Kristus supaya yang menjadi Tuhan, baik atau orang mati, tapi kalau apa